Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elisa Okaviani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya bersama Ibu Astin Marlina. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Kami akan melakukan percakapan pra-supervisi atau pra-observasi. Assalamualaikum Bu Astin. Waalaikumsalam Bu Elisa. Apa kabarnya Ibu Astin hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat. Semangat ya Bu Semangat. Astin. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita ada percakapan pra-supervisi atau pra-observasi Bu Astin. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Astin di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini untuk memberikan evaluasi atau memberikan refleksi dari jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Astin. Dan kenapa hari ini dilakukan percakapan pra-observasi? Hal ini adalah persiapan ya Bu ya, persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas dan sebelum saya melakukan observasi atau supervisi nanti di dalam kelas, sehingga memberikan nanti Bu Astin memberikan pembelajaran yang lebih baik ya, karena ada persiapan. Gitu ya Baik, Bu ya. Iya, siap. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu Astin yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama nih berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai karena materi ini materi tentang surat lamaran pekerjaan ya Bu El. Jadi setelah nanti mempelajari materi ini, peserta didik mampu menentukan isi surat lamaran pekerjaan, kemudian peserta didik mampu membedakan jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, dan juga peserta didik mampu menganalisis sistematika, kemudian mampu membuat surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Jadi ada dua area pengembangan ya Bu ya, Iya, betul. di pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi di area pengembangan yang ingin Ibu capai nih ya, bagian kompetensi pengetahuan dan keterampilan tadi. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strateginya, modulnya, ya modelnya, atau metode pembelajarannya yang akan diterapkan oleh Bu Astin di dalam kelas. Oke Bu, kalau untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan mungkin lebih ke berkelompok gitu. Jadi nanti saya akan membagi kelompok berdasarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada aspek mendengar, melihat, kemudian membaca, menulis ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan membagi kelompok berdasarkan minat-minat tersebut. Kemudian untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran yang problem based learning ya, PBL, berbasis masalah itu sih Bu. Jadi ini ya Bu ya, menggunakan metode berkelompok ya Bu ya, Iya. berdasarkan minatnya, kesiapan belajarnya ya Bu Iya ya. betul. Terus nanti untuk metodenya itu mungkin menggunakan ya, setelah berdiskusi kelompok, ada tanya jawab, penugasan, dan yang terakhir tetap presentasi untuk hasil karyanya gitu. Jadi tadi menggunakan PBL, kemudian ada diskusinya, ada tanya jawabnya, ada presentasinya ya Bu ya. Nah, Betul. bagaimana nih untuk media pembelajaran yang akan digunakan tadi? Selain itu ada lagi nggak? Untuk media pembelajarannya saya lebih menyiapkan contoh-contoh surat lamaran pekerjaan, kemudian print out materi untuk nanti anak-anak. Saya rencananya anak-anak itu membuat mind map ya Bu ya. Nah seperti itu. Kemudian nanti saya akan menyediakan mungkin kertas, karton, atau sejenisnya lah. Baik Bu, jadi udah disiapkan ya rencana-rencananya nanti dan media pembelajarannya apa. Nah, kira-kira kapan nih Bu pembelajaran yang akan dilakukan? Di kelas berapa, hari apa, di jam berapa gitu? Untuk penerapannya saya nanti ada jadwal itu hari Senin ya, hari Senin di kelas 12 IPA 2 jam ke 23.
Jadi jam Iya. 2 dan 3 ya Bu ya. 2-3. Jadi nanti ya Bu ya, di hari Senin itu saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan observasi, supervisi di kelas dan mengamati kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti saya akan melihat dan mencatat apa saja hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Baik. Dan nanti setelah itu Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran dan saya melakukan observasi ya. Kemudian nanti setelahnya kita melakukan percakapan pasca supervisi atau pasca observasi. Iya, baik. Oke, sebelumnya nih Bu, kita di akhir perbincangan ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita kali ini? Dari perbincangan kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti saya akan melakukan pembelajaran di kelas, dari proses persiapannya, kemudian apa saja yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Jadi saya lebih terkonsep lah Bu, karena kita sudah ada obrolan hari ini. Ya, karena sudah melakukan percakapan ini, jadi Iya. udah tahu ya Bu rencana ke depan untuk dalam proses pembelajaran Betul. nanti. Baik Bu Astin, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi ini. Nanti sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di observasi ya, di supervisi nanti. Semoga rencana-rencana yang Ibu tadi itu terrealisasikan di dalam kelas. Mudah-mudahan, amin. Amin. Baik, demikianlah percakapan praobservasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah berdoa? Belum. Oke, silakan ketua kelasnya bikin dulu berdoa. Semua siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Bisa selamat guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ada yang terlambat? Tadi Ibu lupa cara semua kan? Oke, ikut. Baik. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita hari ini akan mempelajari materi surat lamaran pekerjaan. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, boleh dikeluarkan buku dan penanya. Jadi sebelum kalian menerima materi tentang lamaran pekerjaan, ya, dari kalian mempelajari materi ini jelas ada tujuannya. Ya, yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami apa itu surat lamaran pekerjaan, fungsinya untuk apa, kemudian jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan, susunan surat lamaran pekerjaan, dan juga yang terakhir diharapkan bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik sesuai dengan sistematikanya. Yaitu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, kemarin sudah Ibu arahkan. Ya, kita hari ini akan melakukan kegiatan berdiskusi ke kelompok. Ya, kelompoknya seperti yang sudah kita bentuk minggu lalu ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 kemarin sudah dibentuk berdasarkan minat kalian. Ada yang suka membaca, menulis, kemudian apalagi kemarin mendengarkan dan juga berbicara ya. Jadi itu 4 kelompok yang sudah dibentuk. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti silakan membuat mind map-nya. Nanti materinya juga akan Ibu bantu ya, supaya nanti kalian bisa memahami nih ya. Kelompok 1 berkaitan dengan pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Kelompok 2 tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Kelompok 3 unsur kebahasaan. Kelompok 4 oke, sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan silakan
harus sudah selesai karena akan presentasi. Ya, silakan bekerja kelompok dengan baik. Dan silakan dimulai. Kenapa? Mereka terpaku dengan berita. Ini mempresentasikan jenis-jenis surat lamaran kerja yang akan disampaikan dengan dari yang akan disampaikan oleh penilai. Oke, jenis-jenis surat lamaran kerja itu ada 6. Yang pertama, surat lamaran model gabungan. Surat lamaran pekerjaan model ini digabung dengan kurikulum intake. Pada jenis surat lamaran ini, pelamar harus memiliki argumen yang kuat dan cara penulisan yang baik supaya pihak instansi yang melakukan interview tidak merasa bosan dan pekerjaannya. 2. Surat lamaran model terpisah. Surat lamaran pekerjaan jenis ini terpisah atau tidak disertai kurikulum sitai. Kurikulum sitai pelamar bekerja di halaman berbeda. Mayoritas pelamar menulis surat lamaran dengan model ini karena dianggap lebih mudah dan tidak perlu panjang. 3. Surat lamaran model referral. Surat lamaran pekerjaan ini digunakan oleh pelamar yang dibantu karyawan untuk dihubungkan pada pihak instansi dengan harapan bisa mendapat prioritas, namun demikian tidak ada jaminan mendapat pekerjaan dan diterima oleh instansi. 4. Surat lamaran melalui networking. Surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang disampaikan melalui networking, namun tidak dibantu secara aktif oleh karyawan instansi. Tetapi surat jenis ini ditulis agar pelamar mendapat referensi dari karya teks ini. 5. Surat lamaran model tradisional. Surat lamaran pekerjaan jenis ini tidak mengandalkan karyawan, referral, atau networking. Pelamar secara langsung menghubungi HRD instansi penjual surat. Model ini sebaiknya dilengkapi dengan berbagai capaian dan prestasi untuk menambah nilai pelamar. Yang terakhir ada surat lamaran yang menanyakan prospek. Jenis surat yang terakhir adalah surat yang ditulis oleh pelamar dalam kondisi pihak instansi tidak sedang membuka lowongan. Dalam jenis ini pelamar akan menghubungi pihak instansi jika sudah dibuka lowongan. Itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 2. Jika teman-teman ingin ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Jenis lamaran pekerjaan apa yang banyak diminati oleh pelamar pekerjaan? Yang banyak diminati oleh banyak pelamar.
lamaran referral. Salah nih jawab. Referral Bu. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok buah ya tentang jenis surat lamaran kerja. Ini untuk tampilannya sudah sangat luar biasa ya dengan waktu yang singkat. Beri tepuk tangan untuk kelompok buah. Nah ini presentasinya juga sudah cukup bagus. Tinggal nanti ditingkatkan lagi ke kemampuan untuk penguasaan materinya untuk kelompok lainnya dulu ya. Jadi tadi ada satu pertanyaan. Jenis surat lamaran mana yang paling diminati atau banyak digunakan? Ini kan ada 6 ya, ada lamaran model gabungan, model terpisah, ada model referral, networking, tradisional dan yang menanyakan ucapan. Nah, kalau untuk dari beberapa ini tadi jawabannya ada yang dari referral. Kenapa yang referral? Karena surat lamaran pekerjaan ini digunakan pelamar atau dibantu untuk membantu karyawan memberikan informasi diri kita ke bagian perusahaan ya, tetapi ini juga tidak positif diterima. Setiap surat lamaran itu ada segi penolakannya, ada segi penerimaannya ya. Jadi sebenarnya yang model gabungan ini juga banyak digunakan kedua, pakai kurikulum titik atau riwayat hidup ya. Riwayat hidup itu sekarang juga banyak yang sudah digital ya. Jadi ada 2 ya, yang poin ketiga dan poin pertama ya. Terima kasih untuk kelompok 2, boleh dibawa lagi ya. Jadi itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat. Untuk yang belum sempat tampil, kita lanjutkan di minggu berikutnya sambil kita bahas tentang sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Seru. Karena bisa berkreasi. Oke, tepuk tangan. Pertemuan berikutnya kita bisa lebih bahagia lagi dalam pembelajaran. Oke, untuk pertemuan hari ini Bu cukupkan. Terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan pasca observasi dalam coaching untuk supervisi akademik. Saya Elisa Okaviani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Mary Effendi selaku pengajar praktik dan Ibu Astin Marlina, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Tanjung Sari yang telah saya observasi. Oke, apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya akan mulai percakapan pasca observasi dulu dengan Ibu Astin ya Pak Mary. Assalamualaikum Bu Astin. Waalaikumsalam Bu Elisa. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Astin terkait jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin ya Bu Astin, dengan tujuan memberikan evaluasi, terus memberikan refleksi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bu Astin lakukan. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Astin, bagaimana nih Bu perasaan Ibu dalam menjalankan supervisi atau observasi kemarin yang telah kita lakukan di kelas? Dari supervisi yang kemarin sudah dilakukan saat kegiatan pembelajaran saya Bu, perasaan saya alhamdulillah lega. Tapi pada saat observasi masih banyak deg-degannya karena terbiasa di kelas itu sendiri. Kemarin ada yang mengawasi gitu Bu, tapi alhamdulillah sudah terlewati, sudah lega. Sudah lega ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi masih ada deg-degannya ya Bu ya, karena tidak terbiasa, karena supervisi ini dilakukan setahun sekali ya kalau di sekolah gitu. Alhamdulillah Bu ya, kemarin saya juga lihat pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu Astin, area pengembangan apa, tahapan-tahapan apa, langkah apa yang dikembangkan dalam proses supervisi kemarin yang kita lakukan di kelas?
Kalau untuk tahapannya Bu, kemarin sebelum saya masuk ke kelas kan kita sudah ngobrol dulu ya kemarin. Jadi saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar atau RPP. Kemudian karena kemarin itu materinya surat lamaran pekerjaan, saya sudah mengarahkan anak-anak untuk membawa beberapa peralatan yang kemarin digunakan untuk membuat mind map tentang materi surat lamaran pekerjaan, berupa ada karton, kemudian print out materi, dan juga alat-alat lain yang dibutuhkan seperti lem, kemudian ada gunting dan lain-lain. Ya, jadi itu sudah berjalan dengan baik ya, Bu Asin, yang sudah diterapkan. Menurut Bu Asin nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil di dalam kelas kemarin? Kalau untuk area pengembangannya itu kan ada dua aspek ya Bu yang ingin saya kembangkan, yaitu untuk pengetahuan dan keterampilannya. Nah kalau untuk di pengetahuannya kemarin saya fokus di anak-anak itu bisa mengetahui isi surat lamaran pekerjaan, dan juga anak-anak itu tahu jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Kemudian untuk aspek keterampilannya itu kan kalau untuk hasilnya saya ingin anak-anak itu bisa menulis surat lamaran pekerjaan, tapi karena ternyata kalau untuk membuat mind map itu anak-anak butuh waktu yang lama, jadi untuk keterampilannya kemarin belum sempat disampaikan Bu, karena untuk sistematika surat lamaran sendiri pun kemarin belum bisa tersampaikan secara maksimal seperti itu. Jadi kemarin belum sempat ya Bu ya membuat surat lamaran ya, padahal itu juga salah satu aspek yang dituju ya. Iya betul Bu. Baik Bu, di pengetahuan sudah berhasil ya, tapi di keterampilan belum terlaksana karena keterbatasan waktu kemarin ya, karena jam pelajarannya tidak cukup. Nah menurut Ibu nih, selain itu apa aja kekurangan atau hambatan yang dialami oleh Bu Astin dalam proses belajar kemarin? Kalau untuk hambatan yang saya hadapi, karena kemarin kan kita pakai strateginya berkelompok ya Bu. Jadi ketika anak-anak berkelompok itu ada yang tidak menyatu gitu dengan kelompoknya. Jadi bisa dikatakan tidak sefrekuensi lah. Jadi dia lebih dominan jalan-jalan ke kelompok lain gitu. Dan juga di hambatannya yang kedua berkaitan dengan waktu, ya dengan durasi jam pelajaran, maka belum tercapai lah di aspek keterampilan. Untuk hambatannya itu sih. Jadi ternyata ada anak yang kurang aktif ya Bu Astin ya, lebih senang mondar-mandir ya, jadi udah aktif dalam kelompoknya. Betul, gitu jadi ya. untuk berdiskusi dengan kelompoknya itu dia kurang gitu. Ya itu malah lebih aktif kesana kemari itu tadi. Kira-kira sebabnya apa tuh Bu Astin? Kenapa anak tersebut bisa tidak terlibat aktif dalam kelompok? Kalau setelah saya perhatikan ya Bu, ternyata dia itu datang ke kelompok yang memang temen CS lah istilahnya, apa ya kan, teman bermain, teman Ya, bermainnya. Iya, ternyata dia berangkat dan pulang sekolah kalaupun istirahat itu dengan dia, dan itu terpisah dari kelompoknya. Mungkin itu penyebabnya. Ya, padahal kemarin sudah dikelompokkan secara berdasarkan minat bakatnya kan. Kalau Iya. bahasa Indonesia kemarin Bu Astin menerangkan ada menulisnya, membacanya. Iya, kemarin itu saya baginya Siapa kelompok belajar? itu. Jadi saya tanya siapa yang suka membaca, siapa yang suka menulis, ya suruh bikin di stick map itu kan. Nah setelah itu yang membaca saya gabungkan dengan membaca, saya bagi menjadi dua kelompok. Nah yang lain yang menulis juga saya bagi. Nah ternyata ini terpecah. Sebenarnya mereka minatnya sama, cuman tidak saya jadikan satu di kelompok Yang gitu. sama. Karena saya pikir supaya berbeda lah gitu. Jadi anak lebih senang ternyata sama temen Iya. CS-nya ya Bu ya. Oke baik Bu. Jadi ada nggak nih langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan supaya itu tidak terjadi lagi Bu Astin? Kalau untuk supaya tidak terjadi lagi, mungkin antisipasinya saya kasih pengertian dulu ya Bu ke anak-anak, bahwasanya kita hidup itu sebagai makhluk sosial. Jadi dengan siapa aja kita harus bisa bekerja sama. Tidak bisa dengan temanmu itu saja gitu, karena belum tentu nanti ketika kamu ada di tempat lain juga akan ada dia gitu. Mungkin akan saya kasih penjelasan pengertian itu, tapi untuk semua ya Bu, tidak fokus ke satu Tidak anak gitu gitu. ya. Jadi anak itu tidak merasa terhakimi atau bagaimana. Mungkin itu sih Bu. Jadi memberikan penjelasan lagi ya Bu ya, agar terbiasa, kemudian nyaman ya, lebih banyak bersosialisasi dengan teman-teman yang lain ya, nggak hanya CS-nya aja. Iya. Baik Bu, jadi rencana ke depan nih, nanti saat proses pembelajaran ke depan
agar anak itu lebih nyaman tadi, ya lebih terbiasa. Nah, mudah-mudahan itu tercapai ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih kapan itu dilakukan Bu Astin? Mungkin di pertemuan berikutnya ya Bu ya, di hari Jumat besok saya ada masuk ke kelas tersebut, jadi akan saya evaluasi dulu ya dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Jadi saya evaluasi, saya kasih pengarahan lagi ke anak-anak untuk dan juga melanjutkan tadi yang belum tujuan pembelajaran saya yang belum tercapai tadi itu. Dan semoga terlaksana ya Bu Astin ya. Ya. Tadi supaya keterampilan juga tercapai ya, tujuannya tercapai. Terima kasih Bu Astin atas jawaban-jawabannya, pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijabarkan dengan rinci oleh Bu Astin. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti di hari Jumat dan pembelajaran selanjutnya itu bisa tercapai, bisa terlaksana. Jadi anak-anak juga tidak terbiasa ya, jadi kelompokan sama temennya CS-nya doang ya, bukan sama yang lain. Oke, terima kasih Bu Astin. Sama-sama Bu. Kali ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Mary Effendi selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau refleksi dari percakapan pasca observasi kami atau observasi di kelas yang telah kami lakukan. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Elisa dan Bu Astin. Ya, bagus sekali tadi komunikasinya, dan ada beberapa hal yang saya tarik kesimpulannya bahwa memang dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan itu tidak terlepas dari sebuah rencana, perencanaan ya. Nah, karena di perencanaan itu kita akan membagi agendanya, waktunya, jadi akan ada pembagian waktu yang jelas, dan di situ juga tidak yang lepas. Misalnya begini, jam 7.30 sampai jam 7.40 itu pembukaan, padahal harus ada jeda gitu. Harus ada jeda sehingga akan mempersiapkan selanjutnya. Nah, di situ akan tercapai tujuan, di akhirnya itu nanti akan berjalan semuanya gitu ya. Nah, kemudian dalam perencanaan itu selain waktu, kegiatan yang dilakukan di kelas itu juga memanage anak tadi ya, memanage siswa sehingga mereka bisa kita kondisikan untuk aktif, aktif tapi terkondisikan, bukan aktif tanpa tidak terkondisikan. Nah, kalau perencanaan matang nanti kan dari tujuan, kemudian apa yang akan kita capai baik dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotor, seberapapun waktu yang ada, ya harapannya memang kesemuanya kita peroleh gitu kan, kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, seberapapun waktunya, nah itu sama ya, kita semua, kita sebagai pengajar atau kita melakukan aktivitas, seberapapun waktu yang kita gunakan, ketika perencanaan itu maksimal, insya Allah semuanya akan tercapai. Karena terkadang kita kan terhedor untuk memanage waktu sehingga tidak akan tercapai gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa di awal dengan perencanaan yang matang, kemudian di situ akan terjadi pembagian waktu, memanage kelas, dan tujuan yang akan kita peroleh itu tercapai. Nah, mungkin itu Bu Elisa ya, secara garis besar. Terima kasih Pak Mary atas umpan baliknya. Demikianlah percakapan pasca observasi kami untuk supervisi akademik. Terima kasih untuk Pak Mary dan Bu Astin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.